Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ekscelensi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Apa kabar Sobat Ekscelensi? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik Kak Revka, kan kita hari ini akan membahas hiasan terindah adalah wanita soleha. Nah, di sini saya akan bertanya, sebenarnya apa sih Kak makna dari wanita soleha itu? Baik Kak, sebelum kita masuk ke intinya apa wanita soleha itu, dimana sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin modern, tidak sedikit wanita akhir zaman ini yang mempermalukan diri mereka sendiri. Misalnya dalam hal berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka berbicara yang kadang-kadang menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan sebutan-sebutan nama binatang dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tergantung ya Kak, kita mau menempatkannya di mana. Namun kembali lagi ke perkembangan zaman yang begitu modern ini, hal tersebut menjadi hal candaan yang biasa, tidak mengandung atau menyinggung perasaan orang lain. Namun dalam ajaran Islam sebenarnya hal tersebut kan tidak diperbolehkan atau bertolak belakang dengan ajarannya Allah dan juga Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Ad-dunya mata." Dunia yang kita pijak sekarang ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Amr. Lalu kembali lagi ke pertanyaannya Kak Revalinda, sebenarnya apa sih wanita solehah itu? Jadi wanita solehah itu adalah gelar yang istimewa, tentunya untuk wanita yang istimewa juga. Gelarnya itu yang dapat menjamin penyandangnya memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia namun di akhirat juga. Wanita solehah itu wanita yang selalu taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dan mengabarkan kepada kita bahwa wanita itu lebih berharga dari sebongkah emas, wanita itu lebih berharga dari sebongkah berlian, dan wanita solihah adalah perhiasan terbaik yang dimiliki oleh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga wanita solihah dari cara berpakaiannya, cara keluar rumahnya, dan juga caranya dalam bergaul. Salah satu kisahnya yaitu Sayyidah Maimunah. Beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Beliau ini termasuk perempuan yang termasuk awal masuk dalam Islam. Jadi beliau ini juga dikenal sebagai perempuan yang taat agama, bersikap lemah lembut, namun beliau juga tegas dan juga bijaksana. Istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu pernah mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah ini yang adalah wanita yang paling bertakwa dan selalu menjaga silaturahmi di antara mereka. Beliau juga termasuk yang paling banyak di antara mereka yang meriwayatkan sebuah hadis. Semasa hidupnya setidaknya ada 94 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Masya Allah sekali ya Kak Revalinda ya. Masya Allah. Nah, tadi kan sudah disinggung mengenai makna dari wanita solehah tadi ya Kak. Lalu, mengapa sih wanita solehah disebut perhiasan terbaik dunia?
Baik, mengapa wanita solihah disebut sebagai perhiasan terbaik di dunia? Yang pertama adalah wanita solihah dapat mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik baginya dari seorang wanita atau istri yang solihah. Lalu yang kedua adalah wanita solihah dapat membantu meringankan dalam urusan dunia. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan wanita solihah akan membantu dalam urusan dunia dan agama adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh manusia. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang ketiga adalah wanita yang solihah akan selalu mengingatkan kepada kita tentang kehidupan di akhirat kelak. Lalu yang keempat adalah wanita solihah merupakan anugerah terbaik dalam menyempurnakan agama. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa diberi anugerah oleh Allah seorang wanita atau istri yang solehah, berarti Allah telah membantunya untuk mewujudkan separuh agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Hadis riwayat Hakim. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kak, menurut Kakak, apa sih ciri-ciri wanita solehah itu? Baik, ciri-ciri wanita yang solehah. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wanita solehah adalah wanita yang selalu senantiasa menjaga pandangannya. Ia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Make up-nya adalah basuhan air wudhu, lipstiknya adalah zikir kepada Allah, dan celah matanya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Yaitu tadi Kak, amar ma'ruf nahi munkar, wanita yang selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tentunya yang rajin mengaji, akhlaknya yang masya Allah terpuji, apalagi sabarnya yang masya Allah tentunya luar biasa sekali. Nah, Sobat Esensi, di era sekarang tentunya sulit untuk kita menjaga sikap dan perilaku. Jadi, bagaimana sih Kak cara kita menjadi wanita solehah di akhir zaman? Menjadi wanita yang solehah di akhir zaman, yaitu tentunya dengan menjaga diri kita ini dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi penampilan, cara kita berpakaian, hati yang selalu dilandasi dengan hati yang selalu bersyukur, menjauhi maksiat, berpikir positif dan tidak berburuk sangka kepada orang lain. Lalu dari segi fisik atau jasad, tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga, kita sayangi diri kita sendiri, beri afirmasi positif, kita ajak melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat kita membawa amal kita nanti di surganya Allah. Dan yang terakhir adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita bagikan ilmu tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Masya Allah, mulia sekali ya Kak. Wanita solehah itu mungkin kita belum tentu bisa menjadi bagian dari wanita solehah itu di era zaman sekarang ini. Namun kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih Sobat Referensi dan terima kasih Kak Defka telah membawakan tema podcast yang menarik ini. Sama-sama Kak Revalinda, semoga ilmunya nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan Sobat Referensi kembali. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.